Shalom teman-teman Youth GPP Sejahtera. Gimana nih kabar kalian? Kakak berharap kalian baik-baik aja ya. Tetap dalam lindungan Tuhan selalu ya teman-teman. So teman-teman, balik lagi bersama kakak, Kak Aldo. Kalau yang belum kenal, di sini kakak bakal ngebawain tema bulan ini yaitu tentang adil atau keadilan ya teman-teman. So sebelum kita masuk ke sesi sharingnya, seperti biasa kita mau memulainya dengan doa ya teman-teman. So, mari kita berdoa teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melindungi kami Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, kami sekarang hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Kau turunkan hikmat bagi hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan berkati juga teman-teman Youth GPP Sejahtera Tuhan, dalam mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya firman ini Tuhan, meskipun singkat, tapi bisa menjadi rema bagi teman-teman Youth GPP Sejahtera. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. So teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi sharingnya, kita mau menyanyikan sebuah pujian terlebih dahulu ya teman-teman. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Kau yang
yang ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembahmu. Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk ke sesi sharingnya ya teman-teman. Barusan kita sudah menyanyikan sebuah pujian ya teman-teman. Dan seperti yang kakak bilang tadi, bahwa sharing kali ini bakal kakak bawain dengan tema adil atau keadilan ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu, ini harus samain persepsi dulu ya. Adil menurut dunia ini atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apa? Kalau adil itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama berat, teman-teman. Tidak berat sebelah, terus tidak memihak, kemudian berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Nah, itu adil menurut dunia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, teman-teman. Tapi berbeda banget nih, teman-teman, dengan apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan gitu. Keadilan menurut Allah itu sendiri, yaitu bisa dibilang bahwa Allah secara keseluruhan benar dan adil dalam semua urusannya, teman-teman, dengan umat manusia. Jadi lebih dari itu, tindakan keadilan itu sesuai dengan apa yang dia katakan, apa yang dia putuskan gitu, teman-teman. Jadi nggak semena-mena dengan apa yang dunia ini katakan tadi, yang kita udah bahas ya teman-teman, bahwa adil itu harus semuanya sama. Adil itu harus nggak memihak, nggak boleh memihak, nggak boleh berat sebelah. Itu kan menurut manusia ya teman-teman, menurut dunia ini. Tapi Tuhan yang lebih tahu gitu, adil menurut dia, Tuhan itu seperti apa gitu. Karena apa yang menurut kita adil atau apa yang menurut kita nggak adil belum tentu menurut Tuhan adil gitu kan. Jadi kadang yang Tuhan udah atur seadil mungkin gitu, sesuai porsinya masing-masing yang diberikan kepada kita, kita merasa bahwa itu nggak adil gitu. Dan kita itu nggak punya wewenang gitu untuk menjudge bahwa itu adil atau nggak adil gitu ya teman-teman. Karena keadilan Allah ya Allah yang punya wewenang gitu. Tuhan Yesus sendiri itu yang punya wewenang itu. Teman-teman bisa buka di Mazmur 11 ayat yang ke-7 ya teman-teman. Bisa buka Alkitabnya atau di gadgetnya teman-teman. Kalau udah, mari kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Itu teman-teman. Kakak bacain sekali lagi ya. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Nah, jadi kata kunci di situ apa nih teman-teman? Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi kata kuncinya tulus. Jadi kita sebagai manusia cuman punya peran atau tanggung jawab, yaitu berlaku atau berperilaku tulus. Karena itu yang Tuhan anggap adil itu sendiri gitu teman-teman. Dan sering banget ya teman-teman, kita ya wajar sebagai manusia merasa bahwa hidup yang Tuhan kasih ini kayaknya nggak kayak gini deh harusnya. Hidup yang Tuhan kasih kok teman-teman lebih baik ya kayaknya. Nah, itu pikiran-pikiran seperti itu yang manusiawi ya, wajar banget memang. Kita itu diberikan oleh Tuhan salib yang berbeda-beda gitu teman-teman. Salib ya tanda kutip, yaitu kita memiliki beban
atau tanggung jawab dalam kehidupan kita yang berbeda-beda. Kenapa? Agar keadilan yang Tuhan kasih itu benar-benar nyata gitu. Dan besar atau kecil salib yang Tuhan kasih itu ke kita, itu menurut kemampuan yang kita punya gitu. Jadi memang kadang kita ngerasa bahwa masalah yang kita hadepin saat ini atau hidup yang kita jalanin ini kok kayaknya berat banget gitu ya. Padahal Tuhan itu kasih sesuatu yang gak akan melebihi batas kekuatan kita kan. Pasti bakal sesuai dengan apa yang kita mampu gitu. Jadi cuman kita aja kadang ngerasa kayak gak mampu atau gak cukup gitu untuk menghadapi itu semua gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian aja dari kakak, bahwa keadilan yang Tuhan kasih itu gak sama ya dengan keadilan yang dunia katakan itu sendiri. Jadi teman-teman harus tetap berpegang teguh, tulus dalam apa yang teman-teman sedang hadapi, dan pasti Tuhan gak akan ngasih perkara yang melebihi batas kekuatan teman-teman gitu ya. So itu aja menurut kakak ya, tapi kakak berharap bisa menjadi rema bagi teman-teman ya. So sebelum kakak tutup, mari kita berdoa ya teman-teman. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, kami sudah mendengarkan sharing-Mu pada kali ini Tuhan. Pada pagi ini hamba-Mu yang tadi menyampaikan tentang keadilan Tuhan. Dan Tuhan, kiranya sharing ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman Youth GPP Sejahtera itu sendiri dan bisa dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, hamba berdoa buat teman-teman Youth GPP Sejahtera dalam kehidupannya, dalam pekerjaan, dalam studi. Tuhan, Kau yang memberkati mereka Tuhan, dan berkati keluarga mereka Tuhan, berkati kesehatan mereka juga Tuhan. Dan terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. So teman-teman, itu aja dari kakak. Happy Sunday and God bless you.